Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku para pencari rupiah dimanapun sahabatku berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, karena pada kali ini ya di daerah saya juga musimnya nih lagi tidak bersahabat, jadi banyak yang sakit ya, termasuk saya ya. Di sini saya ya menghimbau jaga selalu kesehatan ya, tidur yang cukup dan makan yang teratur. Dan bagi sahabatku semua ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan pada kali ini ya, channel pencari rupiah akan memberikan informasi bagaimana cara kita melakukan KYC di aplikasi Pi Network. Dan di sini tentunya ya sahabatku, sebelum kita mau melakukan KYC Pi Network, bagi sahabatku semua nih, para pioner yang sudah menambang aplikasi Pi Network, yang sudah lama ataupun yang sudah baru ya, coba periksa kita sudah punya Pi browsernya apa belum ya, aplikasi Pi browsernya ya. Kalau belum, segera di download ya, di download. Dan cara mendownloadnya pun kita tinggal pergi ke Google Play Store ya, tinggal ketik Pi browser seperti ini ya, tinggal klik Pi browser seperti ini, maka silahkan lakukan download. Setelah itu install ya, karena aplikasi Pi browser ini adalah kunci ya dari aplikasi Pi Network, karena di sini kita bisa membuat dompet, bisa memverifikasi email, bisa mengirim menu transfer, bisa memverifikasi apa ya, verifikasi ini itu banyak ini ya melalui Pi browser. Kita mau bikin dompet di sini, kita nanti mau melakukan KYC di aplikasi Pi browser ini, dan pada saat kita lolos KYC koin kita ya akan ditransfer di aplikasi Pi browser ini. Jadi bagi sahabatku ya yang ingin melakukan KYC ya nantinya ke depannya, sebelum KYC massal itu tiba ya, kita harus segera mendownload aplikasi Pi browser ya. Karena kenapa saya terus menganjurkan informasi harus mendownload aplikasi Pi browser, karena aplikasi Pi browser itu pendownloadnya ya sama dengan aplikasi Pi networknya yang buat menambang koin Pi-nya itu sangat jauh berbeda ya. Jadi kalau menurut bahasa Sunda mah jomplang ya, jadi jomplang. Kalau Pi networknya itu 50 juta pendownload lebih, tapi kalau Pi browser cuman 5 juta, kurang lebih 5 juta lebih ya. Jadi belum ada setengahnya dari aplikasi Pi network ini ya. Jadi bagi sahabatku mungkin ya ada yang lupa ya, atau mungkin ada yang belum tahu, makanya sekarang saya informasikan lagi ya. Bagi yang belum mendownload aplikasi Pi browser ini, segeralah mendownload aplikasi Pi browser ini, karena di tampilan baru aplikasi Pi Network pada hari ini sudah ada keterangan untuk kita melakukan demo atau tutorial cara kita melakukan KYC. Itu berarti tandanya KYC massal akan segera tiba ya. Jadi sebelum KYC massal tiba ya, bagi kita khususnya para pioner yang belum mempunyai Pi browser ya, segeralah mendownload Pi browsernya. Dan saya sarankan kepada para leader yang mempunyai referral ya, anggotanya ini siapa yang belum mendownload aplikasi Pi browser, segeralah ya. Jadi pesan kepada mereka-mereka yang belum mendownload aplikasi Pi browser ya, segeralah untuk mendownload aplikasi Pi browsernya. Dan sekarang pun ya tentang langkah kita untuk melakukan verifikasi KYC ya di aplikasi Pi Network ini, tentunya juga kita lewat Pi browser ya di sini. Dan inilah tata caranya ya. Tapi sebelumnya ya saya melanjutkan ke topik pembahasannya. Bagi sahabatku para pencari rupiah yang baru mampir ke channel pejuang pencari rupiah ini ya, saya mohon maaf, mau ngomong juga belibet banget nih ya. Saya mohon support dan dukungannya kepada para sahabatku semua, para pencari rupiah ya. Mohon tekan like, komen, dan share serta subscribe channel pencari rupiah ini
Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya agar kedepannya bisa mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dan terupdate dari channel Pencari Rupiah ini. Dan jikalau video ini ya dirasa bagus, bermanfaat, ya buat rekanan kita, saudara kita, keluarga kita di luar sana, ya tidak ada salahnya video ini dibagikan kepada mereka tentunya yang gemar gemar memining koin-koin seperti aplikasi P-Network ini. Dan tentunya juga ya kita jadi tidak perlu repot-repot lagi menjelaskan tentang usaha yang sedang kita jalankan ini. Dan saya ucapkan terima kasih ya kepada para pencari rupiah yang sudah mendukung channel Pencari Rupiah ini dengan menekan subscribe dan loncengnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan sekarang kita lanjut ke topik pembahasan bagaimana cara kita ya untuk melakukan langkah KYC di aplikasi P-Network. Yang pertama ya, syarat yang pertama kita untuk melakukan KYC P-Network ya, kita buka aplikasi P-browsernya ya. Lalu kita pilih ya menu di kolom paling bawah ini ya, yang bertuliskan keterangannya KYC yang ada logo tangannya ya. Jadi yang ada logo tangannya nih. Nah, setelah itu diklik ya. Lalu kita di sini disuruh mengklik ya logo kotak yang kecil ini ya. Di sini kita harus mengklik logo kotak kecil ini, dan setelah itu ya kita di sini ditekan ya, suruh menekan tanda panah ini ya. Jadi setelah mengklik ini lalu kita memilih di sini ya, memilih tanda panah ini untuk memilih kode negara di mana tempat kita tinggal masing-masing ya. Kalau kita di Indonesia tentunya kita pilih dan cari di sini, pilih Indonesia ya. Dan setelah kita memasukkan ya, setelah kita mengklik kolom kecilnya dan sudah tercentang dan kita memasukkan negara kita yaitu negara Indonesia ya, maka langkah selanjutnya adalah kita di sini suruh mengklik lagi ya, di sini ya. Di sini suruh mengklik lagi logo kolom kotak kecilnya itu. Lalu setelah itu kita di sini nih nanti ditampilkan tampilan seperti ini. Di sini kita mau memverifikasi akun P kita ini harus memakai kartu identitas. Nah, kartu identitas yang bisa dipakai ya pada saat ini ya, ini bisa paspor, bisa ID card, bisa kartu SIM ya, surat izin mengemudi. Tapi ya ada berita ya terbaru ya, ini berita gembira buat kita para pioner di seluruh Indonesia ini khususnya ya. Sekarang ya kita bisa menggunakan ya kartu ya, kartu dulu. Nah, ini. Nah, di sini bagi kita nih para pioner, kemarin ada yang banyak pertanyaan ya, kepada moderator ya, khususnya ya kepala leader, kepada upline-nya. Ini kalau kita punya anak bagaimana ya Bang gitu ya, kalau misalkan anak kita belum berumur 17 tahun ya atau 18 tahun, bagaimana verifikasi KYC-nya ke depannya, sedangkan anak saya sudah saya daftarkan di aplikasi P-Network. Nah, ini ya sudah ada berita gembira dari pihak Kortim ya. Ini kita bisa menggunakan kartu identitas anak atau KIA ya. Di sini sudah ada ya keterangannya. Dan untuk kita melakukan KYC dan pada saat ini ya, ini banyak pilihan, bisa kita menggunakan BPJS ya, bisa menggunakan SIM, bisa menggunakan KTP, bisa menggunakan kartu PNS ya, bisa menggunakan paspor ya. Jadi sekarang banyak pilihannya. Jadi bagi sahabatku semua ya yang belum bergabung di aplikasi P-Network ini ya, segeralah bergabung. Dan kalau yang sudah bergabung tapi ada anggota keluarganya atau anaknya yang belum bergabung di aplikasi P-Network, segeralah daftarkan ya. Segeralah daftarkan agar kita juga ya bisa mendapatkan koin tambahan tentunya ya. Jadi manfaatkan peluang dan kesempatan
ini ya, karena sebentar lagi KYC massal akan segera tiba. Jadi bagi kita ya, ada kalau di rumah ada HP nganggur, terus kita juga ada anak ya, kita daftarkan saja ya, daftarkan saja ya. Kalau misalkan urusan apa caranya, bagaimana cara ini cara itunya mah kita selaku orang tua yang mengoperasikannya ya. Jadi kita pinjam aja HP anaknya ya, kita daftarkan. Untuk bagaimana cara ini cara itunya, kitalah ya sebagai orang tua yang mengerjakan tugas-tugasnya seperti itu. Nah, dan setelah di sini kita memilih eh, ini ya, apa namanya, kartu identitas kita yang akan dipilih itu apa ya. Di sini kita eh, klik ini ya, di sini. Nah, di sini, nah kita karena kita apa namanya, apa tidak jarang bepergian ya, mungkin juga ada yang tidak punya SIM ya, tapi kalau misalkan kartu identitasnya seperti KTP itu pasti punya semua ya. Nah, di sini kita bebas. Nah, bagi yang punya paspor silahkan, mau pakai punya SIM juga silahkan, apa mau pakai KTP silahkan. Tapi kalau mau pakai KTP, ini keterangannya ID card ya, ID card ya. Kita pilih menu ID card. Nah, setelah kita klik menu ID card ya, maka akan tercantum di sini ya menu ID cardnya. Lalu kita klik let's go ya. Setelah kita memasukkan ID card ya, mengklik ID card, lalu kita klik let's go. Dan setelah itu ya, kita di sini dianjurkan untuk mengkliknya itu 3 kali agar si garis ini bisa bergeser-geser. Jadi klik next 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 ya 3 kali. Dan setelah itu di sini kita suruh menyiapkan kartu identitas yang tadi kita pilih tersebut ya, bisa KTP, bisa SIM, bisa paspor. Dan usahakan si kartu identitas ini ya, ini dalam keadaan tidak rusak. Maaf saudaraku. Nah, di sini ya, kita persiapkan kartu yang akan menjadi KYC nanti ya. Jadi kita persiapkan nih, apa nih yang kita pilih ini, kartu identitasnya bisa KTP, bisa SIM, bisa paspor. Dan di sini saya sarankan apabila KTP-nya ini rusak ya, segeralah perbaiki sebelum KYC massal itu tiba. Dan apabila kartunya rusak atau patah ya, lakukan ya, segeralah lakukan perbaikan, pergi ke balai desa atau tempat kecamatan yang ada di sekitar kita. Di situ ya kita meminta KTP yang baru. Karena apa? Karena syarat untuk melakukan KYC kalau menggunakan KTP ya, tentunya KTP-nya harus apa namanya, bentuknya ya tidak rusak. Dan si keterangan nama ya, tentang catatan identitas kita itu terlihat jelas ya, tidak buram. Dan apabila KTP kita kotor, saya sarankan bersihkan terlebih dahulu ya. Ini saran saya, bisa dipakai atau tidak, tapi saya sudah sering melakukannya. Saya menggunakan minyak kayu putih ya, kasih saja kepada lap atau misalkan kapas bisa juga ya, itu teteskan 2 tetes atau 3 tetes, maka lap si KTP kita itu yang kotor itu kita bersihkan dulu. Wah, terus gimana Bang, apa nanti tinta KTP-nya akan hilang? Tidak ya, yang sudah saya jalankan ya, saya membersihkan KTP kita ya, agar apa terhindar dari jamur-jamur dan si kelihatan KTP-nya terlihat jelas ya tulisannya. Saya menggunakan minyak kayu putih dan itu aman ya, si tinta nya itu tidak akan ke bawah ya, atau tidak akan terhapus. Jadi sahabatku, setelah kita menyiapkan kartu identitas kita, lalu kita klik ready ya. Dan diusahakan pada saat kita nanti mau memoto ya kartu identitas kita usahakan motonya seperti ini ya, bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini ya, jangan yang di bawah seperti ini yang tercentang ya, yang seperti ini ya, tidak boleh seperti ini berdiri ya. Jadi ini harus datar seperti ini. Setelah itu lakukan I'm ready. Dan di sini ya, setelah kita menyiapkan KTP, nah di sini nanti kita di sini suruh memasukkan nama
ya tentunya nama sesuai identitas kita tuh yang ada di KTP ini harus sama dimasukkan ke sini. Ini nama depannya, nama depan kita siapa, nama belakangnya siapa. Itu pun kalau kita memang mempunyai nama terdiri dari dua kata, misalkan Muhammad Rizky, berarti nama depannya itu Muhammad, nama belakangnya itu Rizky lah. Tapi kalau misalkan namanya Rizky doang gimana bang? Ya udah, nama depannya Rizky, nama belakangnya Rizky. Dan setelah itu kita memilih gender. Di sini gender ini kita klik ya, tanda panah ini kita pilih sesuai gender atau jenis kelamin kita, yang cewek apa cowok. Dan setelah itu lalu kita disuruh memasukkan alamat, dan di sini alamat ya samakan dengan yang ada di KTP. Dan setelah itu kita di sini disuruh mengisi tanggal lahir, tapi di sini kebalik ya, perlu diperhatikan ya sahabatku semua para pencari rupiah yang ingin memasukkan tanggal lahir ini. Kita awali itu tahun dulu, tahun bulan tanggal, jadi terbalik ya. Kalau di kita kan tanggal bulan tahun, tapi di sini terbalik ya, perlu diperhatikan ya, di sini tahun bulan tanggal ya. Nah, setelah itu kita memasukkan nomor KTP ya. Kita masukkan nomor KTP yang sesuai dengan atau yang sama dengan kartu identitas kita. Setelah itu kita lakukan next step, dan setelah kita memasukkan next step lalu kita klik ya. Dan inilah contoh ya, kita di sini di langkah yang kedua. Di sini kita disuruh memoto bagian depan dan bagian belakang dari kartu identitas kita ya. Jadi diusahakan nih ya gambarnya tuh terlihat jelas ya, agar bisa terbaca oleh baik komputer ataupun tim validator ya. Karena pada saat nanti KYC ke depannya ya, menurut informasi yang saya terima bahwa tim verifikasi itu terdiri dari 4 orang manusia dan 1 robot ya. Jadi ada tim manusianya juga. Jadi untuk mencocokkan benar-benar sama apa tidaknya sih KTP dengan akun P-Networknya ya. Dan setelah kita memoto bagian depan dan bagian belakang dari kartu identitas kita, lalu kita nanti kedepannya disuruh selfie ya sambil megang KTP. Tapi menurut informasi yang beredar sekarang ya, kalau informasi foto selfie ini sekarang nggak pakai KTP-nya ya. Tapi itu pun tahu benar tahu tidak ya, karena tadi pun saya waktu melihat di demo tutorial KYC-nya itu tidak memegang KTP. Nah, untuk kedepannya ya akan saya sampaikan mungkin ya informasi tentang foto selfie-nya ini. Yang pasti mah sekarang informasi yang beredar bahwa pada akun demo tutorial pada hari ini yang berada di tampilan aplikasi kita, bahwa foto selfie-nya itu ya kita disuruh mengikuti langkah-langkah yang sudah diberikan oleh aplikasi P-Network itu ya. Kalau kita disuruh senyum ya senyum, kalau disuruh mangap ya mangap ya. Jadi kita tinggal mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh aplikasi P-Network itu sendiri ya. Jadi untuk verifikasi foto selfie-nya ini sambil megang KTP ini masih ada atau enggak, atau sama apa enggak seperti yang kemarin ya. Karena ini informasi KYC ini saya dapatkan ini dari beberapa bulan yang lalu, dan informasi pada KYC yang sekarang yang kemarin di bet-bet kecil itu yang seperti slot 50 yang 100 itu katanya KYC-nya berbeda bang ya. Jadi saya tidak dapat bisa menjelaskan apa-apa karena saya pun belum melakukan KYC ya. Jadi mohon maaf sekali ya untuk para sahabatku semua, saya jadi tidak bisa menjawab tentang penjelasan masalah foto selfie-nya ini. Yang pasti pada saat nanti kita melakukan KYC ikuti aja langkah-langkah yang diberikan oleh pihak P-Network ya, melalui keterangan yang tertulis di aplikasi P-Networknya ya. Setelah itu ya kita foto selfie, maka kita klik submit. Dan setelah kita mengklik submit tentunya kita di sini di sini ada keterangan ya, congratulations ya, kita selamat sudah mengirim data atau mengirimkan identitas kita ya, terima kasih ya. Di sini karena ini adalah jumlah
contoh KYC pada slot 100 orang kemarin ya, sebelumnya di batch 50 itu. Dan di sini ya kita mendapat ucapan terima kasih. Setelah itu kita disuruh melihat status ya, apakah di sini statusnya apa. Di sini kita statusnya menunggu ya, jadi kita di sini menunggu verifikasi. Nanti akan ada keterangannya melalui email kita dan melalui akun profile yang ada di Pi Network kita. Kalau kita sudah lulus KYC, tentunya akun profil ya, yang ada akun profil kita itu akan ada keterangannya KYC-nya dan sudah tercentang. Jadi saya berharap semoga para pioner di seluruh penjuru dunia dan khususnya di Indonesia ini, semoga kita bisa lolos KYC ya semuanya, dan bisa merasakan hasil kerja keras kita ini selama bertahun-tahun ya, bagi para pioner yang lama. Dan bagi para pioner yang baru, tetap semangat dan selalu optimis ya, karena kita dalam melakukan penambangan koin di aplikasi Pi Network ini ya, tentunya ada aja kendalanya ya. Jadi itu bukan hambatan bagi kita, itu melainkan tantangan buat kita bisa melewatinya atau tidak ya. Dan bagi para pioner semua ya, di sini saya informasikan kepada sobatku ya, para pencari rupiah yang belum bergabung di aplikasi Pi Network ini ya, segeralah bergabung ya, karena aplikasi Pi Network ini sekarang jumlah penggunanya lebih dari 30 juta lebih ya, 30 juta pengguna aktif, dan sudah di-download lebih dari 50 juta pendownload ya. Ini sangat fantastis sekali ya aplikasi Pi Network ini memecahkan rekor di dunia aplikasi mining crypto ini tentunya ya. Jadi aplikasi Pi Network ini sangat viral dan saya sangat rekomendasikan sekali. Dan apalagi para pioner nih yang belum bergabung ya, ataupun yang baru mau bergabung, silahkan lakukan ya pendaftaran di aplikasi Pi Network ini, dan jangan lupa untuk memasukkan kode undangan saya ya, jikalau tidak keberatan, yaitu PPN 83. Dan tentunya ya, di sini bentar lagi kita akan memasuki fase mainnet ya. Sekarang pun sudah masuk sih fase mainnet, cuman fase mainnetnya masih fase mainnet tertutup ya, belum terbuka. Nah, kapan Bang fase mainnet terbuka itu? Itu akan ada di sekitaran antara bulan apa ya, Juni apa Mei Juni lah ya, sekitaran Mei Juni ya, fase mainnet buka itu ya, menurut informasinya ya. Ini pun informasi ya, namanya informasi, kita juga jangan menelan mentah-mentah. Jadi kita bisa cerna lagi atau kita saring lagi benar apa tidaknya informasi ini ya. Jadi kita jangan dari satu sumber saja, silahkan cross check ke sumber-sumber yang lain juga ya. Jadi bagi para pioner yang lama, saya sarankan tetap optimis ya, karena sebentar lagi kita akan memasuki fase KYC massal ya di sini, dan perlu kita pelajari bagaimana cara kita melakukan tutorial KYC-nya ya. Kita pelajari dengan seksama agar kedepannya kita tidak bingung lagi ya. Dan untuk sahabatku yang belum bergabung di aplikasi Pi Network, segeralah bergabung, dan jikalau tidak keberatan silahkan menggunakan kode undangan saya, yaitu PPN 83. Dan jikalau ingin melihat kode referralnya ya, saya tuliskan di link deskripsi video ini. Dan saya ucapkan ya kepada sahabatku semua yang sudah mendukung channel pencari rupiah ini, saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.